Shalom, jumpa kembali di hari yang baru dengan berkat yang baru dan semangat yang baru. Tema kita hari ini, betapa sakitnya dikhianati. Kita melihat dalam kehidupan kita, seputar kita, ataupun kita mungkin mengalami dikhianati oleh orang terdekat kita. Entahkah itu orang sudah kita bantu sedemikian rupa lalu berkhianat kepada kita, mau fitnah, berbohong, dan seterusnya. Atau orang yang sudah kita percaya pasangan kita mengkhianati kita dan seterusnya. Atau orang sudah kita anggap keluarga lalu bersama mereka yang melakukan hal yang jahat pada kita. Itu adalah satu pengkhianatan. Dan kita alami bahwa betapa sakitnya dikhianati itu. Dan kita melihat dalam minggu-minggu sengsara ini, mengapa Tuhan Yesus sampai di kayu salib? Oleh karena ada pengkhianatan dari Yudas Iskariot, orang yang mencium dia, ciuman Yudas, tapi dari ciuman itu dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Dia serahkan Tuhan Yesus, dia jual sehingga hanya untuk disalibkan. Roh Yudas ini ada di mana-mana, baik di dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam gereja. Betapa banyaknya Yudas-Yudas masa kini. Di semua organisasi ada Yudas. Ada orang yang selalu mengkhianati. Ada yang berpura-pura baik, tapi merekayasa merencanakan sesuatu yang jahat. Dan betapa sakitnya ketika kita dikhianati oleh orang yang kita percayai. Tetapi kita belajar bagaimana menghadapi pengkhianatan. Kita belajar memanage ketika kita dilukai. Kita belajar mengatasi itu dan menemukan jalan keluar. Dan kita melihat Tuhan Yesus ketika dikhianati sampai disalibkan, dia mengalami kemenangan. Kita belajar yang pertama, bahwa Tuhan Yesus saja Allah yang sempurna Maha Kudus dikhianati. Apalagi kita manusia biasa, tidak ada apa-apanya. Yang kedua, ketika Yesus menghadapi pengkhianatan itu dengan penyerahan mutlak kepada sorga, sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Pengampunan itu dicurahkan di atas kayu salib lewat pengorbanannya, lewat kesengsaraannya. Betapa sengsara dikhianati, tapi akhirnya ketika melewati pengkhianatan berhasil dengan baik, maka kita juga akan berhasil dengan baik kalau kita belajar bergantung pada Tuhan Yesus yang sudah dikhianati tetapi mengalami kemenangan. Kita belajar bergantung, berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan yang Yesus yang Maha Kuat, Allah yang luar biasa, yang Maha Kuat, Maha Kasih, Maha Pengampun. Dan kita belajar mengatasi pengkhianatan itu dengan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, penegasnya adalah ketika kita dikhianati, ingat, berarti kita adalah orang penting. Mengucap syukur karena bukan kita yang pengkhianat, tapi kita adalah orang yang dikhianati. Kelas kita di atas. Nah, sebab itu ketika kita dikhianati, kita belajar mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Walaupun sakit, saya dikhianati, tetapi saya percaya pada Tuhan. Lewat pengkhianatan ini, Tuhan ubah pengkhianatan ini menjadi berkat masa depan yang baik, yang luar biasa. Jadi saat ini Bapak Ibu sedang mengalami dikhianati, sakit hati, terluka, datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengalami apa artinya dikhianati. Dia tahu dan dia akan membalut luka kita dan membawa kita pada kemenangan. Sebab mari kita dalam minggu-minggu sengsara ini, dalam hari-hari yang sulit, mari kita selalu datang pada Tuhan yang pasti menguatkan kita dan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita sanggup mengatasi segala pengkhianatan yang harus kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Terus menguatkan bagi saudara menghadapi apapun juga. Ingat, ketika engkau dikhianati, itu satu peluang engkau mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.